Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana farrij kurubana wastur uyubana. Ya Rabbana farrij kurubana wastur uyubana waghfir dhunubana wa addi duyunana. Ya Rabbana ahsyurna fi zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'i habibika sayyidina Muhammad wa ahyina ala sunnati habibika sayyidina Muhammad wa jannibna min mukhalafati habibika sayyidina Muhammad wa jannibna min al-bid'ati wad-dhalalati wan-nari. Allahumma arzuqna at-taubata qabla al-mauti wash-shahadata 'inda al-mauti wal-jannata ba'da al-mauti ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad al-bashiri wan nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabul syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para habaib, para guru, pembimbing, dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajian kita malam ini, untuk sementara kita tidak akan membaca kitab Bidayatil Hidayah, akan tetapi karena banyaknya pertanyaan dari pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pecinta syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hampir di setiap majelis kami menemukan pertanyaan berkenaan dengan bid'ah, dan kami perlu untuk menghadirkan permasalahan ini untuk menyatukan hati umat ini yang memang sudah terpecah belah. Umat ini terpecah belah, dan sungguh di saat umat terpecah belah yang tepuk tangan adalah musuh-musuh Allah. Kita pun harus menjadi pejuang-pejuang pemersatu umat. Kita harus berusaha dan berusaha, dan setelah itu kita serahkan kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan keinginan kita dan memudahkan urusan kita, dan memudahkan kita untuk mencapai cita-cita kita, yaitu kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Berbicara tentang bid'ah, begitu mudahnya kami dengar. Alangkah seringnya orang mengucapkan kalimat bid'ah hanya dengan satu pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Begitu mudahnya bagi kelompok lain mengatakan dia adalah ahli bid'ah, lalu mengambil kalimat agung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Dalam riwayat lain, kullu dhalalatin finnar. Potongan yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim, ditambah oleh periwayat dari imam-imam yang lainnya, ditambahkan kullu dhalalatin finnari. Ini adalah senjata yang luar biasa. Itulah yang mengamankan syariat Nabi Muhammad. Dan memang benar senjata ini untuk mengamankan syariat Nabi Muhammad agar jangan sampai kemasukan bid'ah. Kemasukan bid'ah jangan, sehingga memang hadis ini untuk memangkas bid'ah.
Akan tetapi ternyata senjata ini sering digunakan untuk sombong, untuk merendahkan orang lain, sehingga gara-gara tidak cocok saja langsung dia mengatakan itu adalah ahli bid'ah. Dipangkas dengan pisau ini, dipangkas dengan pengaman ini atau senjata yang seharusnya memang untuk memangkas bid'ah yang sesungguhnya, karena membela kesombongannya, membela kedengkiannya, sehingga belum tentu bid'ah atau bahkan sunnah Nabi Muhammad SAW disebut sebagai bid'ah. Maka kami perlu untuk menghadirkan pemahaman bid'ah dari para ulama-ulama, agar setiap orang tidak mengatakan bid'ah dengan hawa nafsunya, dengan kalimat pendek yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah bid'ah. Definisi siapa itu? Siapa yang mengatakan kalau yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah bid'ah? Kalau memang yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad adalah bid'ah, rupanya kita semua ini adalah ahli neraka, termasuk orang yang suka mengatakan bid'ah itu adalah juga ahli neraka. Akan tetapi harus tahu betul kita itu tentang bid'ah sebelum menghukumi orang lain sebagai ahli bid'ah. Disebutkan oleh ulama bahwa al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Kalau orang ingin menghukumi sesuatu, dia harus tahu apa yang dihukumi dan apa hukumnya itu. Dua hal, hukumnya dan yang dihukumi. Dalam permasalahan ini adalah bid'ah dan pekerjaan yang kita hukumi sebagai bid'ah. Hukum bid'ah dan pekerjaan yang akan kita sifati sebagai bid'ah. Ini yang harus dipahami. Mungkin kita gambarkan dengan sederhana, kalau orang ingin memberi kabar kepada orang lain, harus tahu kalimat yang diucapkan dan harus tahu orang yang diceritakan itu. Misal, kami buat contoh, mohon maaf jika ada nama yang sama dengan contoh yang kami buat. Ada orang namanya Amru. Lalu ada orang lain ingin bercerita tentang Amru. Amru nama seorang. Orang lain ini ingin bercerita, ini bukan orang Indonesia, baru belajar bahasa Indonesia. Masuk Indonesia, baru belajar bahasa Indonesia. Sudah begitu sedikit bebel, jadi sering salah mengucapkan kalimat. Seharusnya ngomong makan, salah ngomong minum, karena memang belum begitu bisa bahasa Indonesia. Akhirnya orang ini melihat Amru di masjid. Setelah melihat Amru di masjid, rupanya langsung pulang ke rumah, ngomong sama keluarganya, Ibu, saya tadi melihat Pak Amru di masjid mabuk. Kaget keluarganya. Hah? Suamiku mabuk? Iya, mabuk di masjid. Amru itu suamiku? Iya. Benar kamu tahu Amru? Tahu saya Amru. Itu kan yang biasa sama ibu itu kan? Iya, itu Amru. Jadi Amru mabuk? Iya. Tak taunya apa? Dia itu pengen nyebut sholat, salah nyebut mabuk. Maksudnya Amru itu sholat di masjid. Karena dia tidak ngerti, salah ucap, tidak paham betul bahasa Arab, bahasa Indonesia, maka dia mengucapkan Amru mabuk, padahal yang mau diucapkan adalah Amru sholat. Bikin heboh. Jadi kalau pengen mengatakan Amru sholat, itu harus tahu Amru apa, sholat apa, agar tidak salah ucap. Kan heboh, istrinya marah-marah, terlanjur marah-marah, tak taunya, oh dia itu belum paham lafadz sholat. Atau sebaliknya, orang mengerti kalimat mabuk. Mabuk itu adalah orang yang menegak minuman lalu sempoyongan. Kemudian datang ke rumahnya satu orang, Pak, Ibu, anak Ibu Z mabuk. Ibunya marah, astagfirullahaladzim, Z mabuk? Iya, Z mabuk. Di mana? Di sana, di perempatan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ibunya sudah nangis pingsan karena ibunya ahli agama, ustadzah. Tak taunya apa? Setelah ditelidiki sama ibu, dijemput di perempatan tadi, rupanya itu bukan Z, orang lain. Lihat,
Karena dia belum tahu betul tentang Z, keminter sok tahu tentang Z, lalu dihukumi Z mabuk, tak taunya salah. Bukan Z itu. Sama dengan akbah yang akan kita bahas ini. Bahasa Arab belepotan, nggak ngerti bid'ah, sok tahu bid'ah. Mau menghukumi satu pekerjaan dengan pekerjaan bid'ah, pekerjaannya sendiri juga belum tahu apa hakikatnya itu. Mungkin yang pernah kita dengar yang sering disebut bid'ah apa? Anggap saja mungkin yang namanya tawasulan, tahlilan, terus apa segala macam. Ini yang sering kita dengar. Dia tidak tahu betul tentang apa tawasul, tentang apa itu tahlil. Tiba-tiba dia mengatakan bid'ah dengan begitu mudah. Atau dia tahu tahlil ini seperti ini, tapi belum paham definisi bid'ah. Yang dia mengerti tentang bid'ah, pokoknya yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah. Gitu saja. Jadi tidak benar. Jadi kalau orang pengen menghukumi bid'ah, dia harus tahu definisi bid'ah secara benar. Itu apa? Dan tidak bisa ngarang itu. Setelah tahu definisi bid'ah, lalu kita cari, benarkah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh umat Cirebon, umat Indonesia, umat Jogja, umat ini, benarkah pekerjaan itu disebut sebagai bid'ah? Setelah tahu apa itu bid'ah yang sesungguhnya. Kalau salah memahami bid'ah, tidak akan benar di saat menghukumi pekerjaan dengan pekerjaan bid'ah. Maka harus kita definisikan bid'ah itu. Dan definisi tidak bisa kita ngarang sendiri. Harus kita sandarkan kepada ulama kalau kita ingin mendefinisikan bid'ah. Di dalam sejarah, para ilmuwan atau para pemikir dan ulama. Jadi kalau ulama dahulu itu sekaligus pemikir, kalau zaman ini orang pinter mikir tok tapi bukan ulama. Ulama dahulu sekaligus pemikir. Ulama dahulu punya definisi, dan di antara para ulama itu yang paling giat memerangi yang namanya bid'ah, ada satu orang alim besar yang mengarang satu kitab namanya Al-I'tisam. Orang itu bernama Al-Imam Asy-Syatibi. Beliau sebelum mencetuskan satu buku ini, beliau melacak, sebelum mengeluarkan buku ini, melacak tentang definisi bid'ah dari berbagai ulama, dari berbagai definisi ta'rif, apa itu bid'ah menurut ulama ini, apa itu menurut ulama ini, apa itu menurut ulama ini, dicari semuanya. Baru sah orang semacam ini kalau menghukumi sesuatu itu bid'ah, karena sudah mencari. Dan setelah itu beliau ambil dari definisi-definisi itu yang paling, dalam istilahnya definisi itu harus jami' mani'. Ta'rif itu harus jami' mani'. Jami' itu apa? Kalimatnya itu sederhana tapi mencakup semua yang bisa dicakup. Wal mani', mani' itu jangan sampai yang tidak masuk di dalam definisi ini masuk. Jadi simple, praktis tapi mengena. Itu adalah definisi. Coba kalau definisi yang sederhana, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah. Wah, semuanya masuk di sini, bisa dihukumi bid'ah. Pakai mic, pakai mobil lain. Oh, urusan dunia itu di sini tidak diterangkan. Definisi ini tidak menjelaskan kalau urusan dunia saja atau akhirat saja. Definisi yang kau buat itu adalah definisi yang mutlak, tidak ada ikatan apapun, tidak ada pengkhususan apapun, hanya yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah. Rupanya bid'ah semuanya. Dia pengen nambah, maksudnya urusan agama. Mana, tidak ada di dalam definisi itu. Jadi memang harus kita kembali kepada definisi yang betul-betul jami' manib, mencakup sekaligus tidak memasukkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh masuk. Kembali kepada ulama terdahulu, Imam Syatibi mencari-cari definisi, ada. Akhirnya beliau cenderung kepada definisi bahwa yang namanya bid'ah adalah thariqatun fid dini. Ini Imam Syatibi. Kami tidak bisa punya definisi. Kita ini haruslah kalau menyebut ilmu itu jangan sok menurut saya, pendapat saya, hemat saya, padahal ngintip mujtahid, ijtihad. Qala Rasulullah, menurut saya begini. Setelah qala Rasulullah, menurut saya begini. Hebat bener sampean ini, kan begitu jadinya. Cobalah sandarkan ke ulama. Kata ulama, ini guru kami mengajari yang semacam ini. Imam Syatibi dalam I'tisam menyebutkan definisi bid'ah, tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syari'ata yuqsadu bis suluki 'alaiha
ma yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi 'azza wa jalla. Ini salah satu definisi yang dihadirkan oleh beliau. Yang namanya bid'ah adalah tariqatun fid dini, cara beragama. Nah, ini dikhususkan urusan-urusan agama, mukhtara'atun, yang dibuat-buat, tudahi syari'ata, untuk menandingi, sama, mirip, tudahi syari'ata, yang mirip dengan apa yang ada di dalam syariah, dalam agama. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, dimaksudkan dengan mengada-ada ini adalah al-mubalaghatu fit ta'abbudi, berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat gamblang sebelum kita melangkah kepada misal-misal. Ibaratnya di pagi hari ini sejuk, setiap pagi itu saya kelihatan seger, tapi kenapa sholat subuh kok cuman 2 rakaat? Kayaknya sih kurang ya, tambahlah 2 rakaat. Nah, ini jelas ini mengada-ada di dalam urusan agama. Mirip, ada contoh mirip, maksudnya untuk menandingi sholat subuh, dan tujuannya adalah berlebih-lebihan, nggak merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah, yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Maka jelas kalau ada orang menambah sholat subuh menjadi 3 rakaat, jelas penambahan ini adalah bid'ah dan tidak diterima, dan sholatnya adalah tidak sah. Ini hanya sekedar misal saja. Kemudian ada definisi lagi. Kalau melalui definisi ini sempit, artinya apa? Susah dijaring, susah pekerjaan-pekerjaan ini dijaring dan dimasukkan ke dalam bid'ah. Karena apa? Makna mubalaghah, berlebih-lebihan, ini harus ada di dalam perasaan orang yang melakukan itu, merasa bahwasanya syariat yang sudah ada ini masih kurang. Makanya perlu berlebih-lebihan. Maka kata Imam Syatibi, dengan definisi ini susah dijaring bid'ah, hampir tidak ada yang namanya bid'ah. Karena tidak pernah terbukti ada orang bikin sholat tambahan dan sebagainya. Rupanya definisi ini terlalu ketat, tidak bisa menjaring bid'ah-bid'ah yang dilakukan orang-orang ini. Perlu diperlebar lagi, ambil definisi yang kedua. Tariqatun fid dini, cara beragama, mukhtara'atun, yang dibuat-buat, tudahi syari'ata, yang menyerupai apa yang ada di dalam syariat, di dalam agama. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, dimaksudkan untuk melakukan yang demikian itu adalah ma yuqsadu bittariqah asy-syar'iyyati, maksudnya ya sama, maksudnya ibadah gitu saja. Dimaksudkan sama seperti yang dimaksudkan di dalam syariah, bukan karena berlebihan kayak tadi, bukan karena menganggap syariat ini kurang, hanya dia itu pengen, ya sudah saya membuat sholat apalah, membuat puasa apalah, maksudnya apa? Ya pengen aja lah. Nah, ini adalah bid'ah. Nah, untuk memperjelas sebuah definisi, ada para pakar, para ulama itu selalu menjelentrehkan definisi atau ta'rif dengan istilah syarhut ta'rif. Definisi ini disyarahi, dan kita tidak perlu mensyarahi sampai belakang satu saja. Misalnya kita syarahi oleh ulama, disyarahi bahwa Imam Syatibi juga menjelaskan bahwa tariqatun fid dini, cara beragama. Maka ini adalah urusan-urusan keagamaan saja. Jadi kalau urusan dunia nanti berbeda dengan syariat, haram mutlak, tidak bisa disifati dengan bid'ah, mungkin begitu maksudnya. Jadi yang jelas ini adalah urusan beragama, ibadah, urusan ibadah yang mukhtara'atun. Mukhtara'atun itu artinya yang dibuat-buat. Yang dibuat-buat itu artinya tidak ada sandarannya dari hadis Nabi, tidak ada sandarannya dari Al-Quran, tidak bisa dikembalikan kepada hadis Nabi melalui kias ataupun dengan adillah al-mukhtalaf fiha, atau dalil-dalilnya para pakar usul fikih, para pakar mujtahid, para mujtahid yang tidak disepakati. Jadi sebetulnya sandaran hukum atau masadir, sumber-sumber hukum di samping kitab, sunnah, Al-Quran, hadis, ijma', kias, nanti ada al-adillah atau sesuatu sandaran atau sumber hukum atau dalil-dalil yang tidak disepakati, seperti maslahah mursalah,
kemudian ada istiqra, ada yang lain. Jadi nanti ada hal-hal yang tidak disepakati, tapi itu adalah untuk mengembalikan satu pekerjaan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang disepakati 4. Minimal kalau kita ingin menghukumi sesuatu itu bid'ah, apakah betul sesuatu ini diada-ada, harus kita cek, bisakah hal ini dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis atau tidak. Kalau tidak bisa, baru benar itu adalah yang namanya bid'ah. Ini, jadi bukan hanya sekedar kita mengatakan itu adalah bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi harus benar dibuktikan kalau hari ini betul-betul mengada-ada, tidak ada anjuran dari Nabi Muhammad, apapun bentuknya tidak bisa dikembalikan kepada hadis Nabi Muhammad SAW atau Al-Quran. Ini sebetulnya sampai di sini dulu, ini sampai di sini bisa membongkar orang yang memecah belah umat, yang dikit-dikit mengatakan bid'ah, sesat, masuk neraka. Dikit-dikit mengatakan bid'ah, sesat, masuk neraka. Mungkin sampai di sini dulu kita ambil definisi mukhtara'atun, yang diada-ada. Selagi tidak mengada-ngada, artinya apa? Lolos dari dijaring untuk disebut sebagai bid'ah. Mungkin kita ingin membuat satu contoh agar kita buktikan bisa tidak dikembalikan, dan bukan kami yang mengembalikan, tapi kita niru para ulama bagaimana mengembalikan satu amalan kepada hadis Nabi SAW atau Al-Quran. Apa kira-kira contoh yang perlu dihadirkan? Kalau tadi kita sudah menyebut apa Ustaz? Tawassul. Tawassul syirik, kata sebagian orang. Tawassul enggak benar. Nah, kita kembalikan dengan cara memahami tadi. Yang mengatakan tawassul syirik biar mendengar. Saudaraku yang kucintai, yang mengatakan tawassul itu adalah syirik, harus tahu apa itu tawassul. Jangan mengatakan tawassul itu nyembah ke kuburan. Nah, ini definisi yang ngaco itu. Tawassul minta ke kuburan. Ya, ini juga nggak benar. Siapa yang mengatakan tawassul minta ke kuburan? Tanyakan kepada ahli tawassul, apa itu tawassul? Jangan Anda membuat definisi sendiri tentang tawassul lalu dihukum-hukumi sendiri. Ya kacau. Tanyakan kepada pelaku tawassul, apa itu tawassul? Dan tanyakan juga, adakah sandaran tawassul? Kita cocokkan misal tawassul. Tawassul itu apa? Harus begitu. Tadi sudah tahu bid'ah, sesuatu tariqatun fid dini, cara beragama yang dibuat-buat. Yang dibuat-buat. Benarkah tawassul ini dibuat-buat? Kita harus tahu juga apa itu tawassul. Tawassul itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa orang-orang besar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tawassul. Makanya kita menyebut bijahi nabina Sayyidina Muhammad, dengan pangkat Nabi Muhammad. Banyak seperti salawat-salawat tawassul, banyak akan terurai dengan Nabi Muhammad, akan terselesaikan masalah dengan Nabi Muhammad. Maksudnya membawa, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan membawa orang yang kau cintai, ya Allah, maka kabulkan hajatku. Tawassul itu memohon kepada Allah dengan membawa orang-orang besar. Jangan mengartikan sendiri tawassul itu adalah seperti perantara. Kalau kita mau ngadep Pak Presiden harus melalui menteri. Kalau begitu jelas nggak benar, karena menghadap kepada Allah kita bisa langsung. Dengan bahasa yang kadang-kadang setengah mengejek mengatakan, oh kepada Allah kok pakai perantara? Kan bisa langsung kepada Allah, ngapain harus melalui orang-orang itu? Subhanallah. Siapa yang mengatakan tawassul seperti itu? Tawassul itu adalah memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Di dalam Imam Bukhari meriwayatkan tawassul dengan amal soleh. Di saat ada 3 orang terperangkap di sebuah gua, ada batu yang menggelinding lalu menutup gua. Masing-masing dari orang yang berada di gua, 3 orang itu memohon kepada Allah dengan mengangkat amal baiknya. Dengan amal baik ini, ya Allah, aku pernah berbakti ke orang tuaku, maka singkirkan batu, dan disingkirkan oleh Allah. Rasulullah yang menyebutkan dalam hadis Imam Bukhari rahimallahu ta'ala. Mungkin mereka lalu mengatakan, itu kan amal soleh. Sekarang permasalahannya dengan manusia itu loh. Nah,
Jadi intinya ternyata bukan kita itu minta menjadikan manusia ini perantara yang menyambung, begitu tidak. Ternyata maknanya di sini adalah kita memohon kepada Allah dengan membawa orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, atau ulama-ulama, para wali songo, para kekasih-kekasih Allah. Kita menghadap kepada Allah, memohon kepada Allah dengan membawa mereka, membawa kebesaran mereka, pangkat mereka. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, bisa saja kita doa diterima. Ini hanya salah satu celah agar dikabul doa kita. Seandainya ada orang tidak bertawasulan sepanjang hidupnya, bisa dikabul melalui doa yang lainnya. Akan tapi kita jangan sampai meremehkan satu cara pengkabulan doa. Rasulullah ini kurang apa? Doanya pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau adalah yang sangat dicintai. Ternyata waktu Sayyidina Umar bin Khattab mau naik haji, tiba-tiba beliau bersabda, ya ukhayya, wahai saudaraku, la tansani bitu'aik, jangan lupa doakan aku. Nah ini, kalau orang sombong kan mengatakan, Rasulullah kan bisa doa sendiri langsung diterima, ngapain minta ke Sayyidina Umar? Ya, ini bukan permasalahannya adalah doa harus dengan cara ini, bukan. Akan tetapi ini adalah salah satu cara pengkabulan doa. Dan diantaranya lagi ada cara pengkabulan doa. Sebelum doa sedekah 1 juta, lalu mohon kepada Allah, bisa. Yantuni yatim piatu, bisa. Dengan istighfar, bisa. Dengan sholawat, bisa. Dan dengan tawasul, ini juga jangan ditinggalkan. Mana kira-kira yang bisa dikabul, kita cari semuanya. Jangan semua kita lakukan, tak taunya yang satu ini tidak kita lakukan. Ternyata pengkabulan melalui yang di sini. Ujungnya kita ingin mengukuhkan bahwasanya tawasul adalah bukan sesuatu yang bid'ah, dengan apa yang akan kami terangkan. Mereka mengatakan bahwa itu kan tawasul dengan amal soleh yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Baik, kita akan menyebut satu hadis yang diriwayatkan oleh Utsman ibn Hunayf. Hadis tentang seorang buta yang datang kepada Nabi Muhammad, dan beliau minta kepada Nabi Muhammad agar didoakan. Lah ini minta didoakan kepada Nabi Muhammad. Minta didoakan agar disembuhkan dari butanya. Akan tapi Nabi Muhammad menawarkan, kamu sabar dengan kebutaanmu atau pengen sembuh? Dijawab oleh orang tersebut, saya pengen sembuh ya Rasulullah. Pengen sembuh. Baik. Kalau pengen sembuh, ambillah air wudu. Ya. Mengambil air wudu. Kemudian sholatlah 2 rakaat, lalu berdoalah dengan doa ini, Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmati. Nah ini, Allahumma ya Allah, atawajjahu ilaika, aku menghadap kepadamu, binabiyyika, dengan membawa nabimu, Nabi Muhammad, nabiyyir rahmati, nabi yang penuh rahmat. Lihat, ini yang doa Nabi Muhammad atau dia yang buta? Semua orang faham kalau membaca teks hadisnya. Bukan Nabi Muhammad mendoakan, tapi tidak. Nabi Muhammad mengajari orang ini berdoa yang berbunyi, Allahumma inni atawajjahu ilaika, ya Allah, aku menghadap kepadamu, binabiyyika Nabi Muhammadin, binabiyyika Muhammadin, dengan Nabi Muhammad, Nabi rahmati. Sampai akhir hadis, dan ternyata orang itu akhirnya disembuhkan oleh Allah. Hadis diriwayatkan oleh Utsman ibn Hunayf. Mereka dengan mudah mengatakan, saudara kita yang suka membid'ahkan orang, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka dan kita. Mereka dengan mudah mengatakan, hadis itu dhaif. Baik, dhaif menurut siapa? Imam Hakim, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, Al-Mundiri mengatakan, bahkan di situ 15 hufat hadis, pendekar hadis 15 orang mengatakan bahwasanya hadis ini adalah sahih. Di antaranya tadi Al-Hakim, Baihaqi, Tirmidzi, Al-Mundiri mengatakan bahwasanya hadis ini adalah sahih. Ya kalau sudah tidak suka itu susah. Nanti mesti mencari orang yang mengatakan hadis itu dhaif, biarpun orang itu tidak dianggap urusan hadis misalnya. Hidup di abad 1000, hidup di abad 20 ini. Ada seorang muhaddis yang dikit-dikit mengatakan bid'ah. Lupa bahasanya muhaddisnya itu melalui komputer dan sebagainya. Muhaddis itu menghafal,
Kutubus Sittah itu udah otaknya, kalau pengen keluarkan hadis tidak usah bingung lihat ketik-ketik, tidak ada, langsung qala Rasulullah, sanadnya langsung an begitu. Baik, ya sudah, kami ikuti, anggap saja hadis ini dhaif, padahal tidak dhaif. Anggap saja hadis ini dhaif, kita akan melangkah ke langkah selanjutnya. Karena sebetulnya sampai di sini sudah cukup untuk mengatakan tawasul ini tidak bid'ah. Karena apa? Ada celah di sini, ada hadis, apalagi hadis ini sudah dikatakan sahih oleh kebanyakan ulama. Sudah sampai di sini sebetulnya sudah cukup untuk kita katakan bahwasanya tawasul itu bukanlah bid'ah. Melangkah lagi mereka mulai tambah. Pengen yang sahih benar. Innalillah, kurang sahih ini. Baik, ayo kita buka kitab apa yang paling sahih? Bukhari. Baik. Mari kita lihat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di bab solat istisqa. Apa di situ? Imam Bukhari mengabadikan cerita Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di dalam hadis, dalam sahih Bukharinya, di dalam bab solat istisqa. Di situ Sayyidina Umar bin Khattab memohon kepada Allah dengan bunyi begini, Allahumma inna kunna ya Allah, sesungguhnya kami tawassalna, kami telah bertawasul binabiyika Muhammadin, dengan Nabi Muhammad, fataskina, kemudian engkau menyirami kami. Maksudnya, ya Allah, kami dulu pernah bertawasul dengan Nabi Muhammad, kemudian engkau sirami. Wa inna natawassalu, dan sesungguhnya kami natawassalu, sekarang bertawasul bi'ammi nabiyika, dengan paman nabimu Sayyidina Abbas, faskina, maka siramilah kami. Kemudian di situ fayusqawnya, akhirnya mereka juga mendapatkan siraman hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi bunyi Allahumma, ya Allah, kunna, kami itu dulu bertawasul. Mereka ingin menerjemahkan lafaz ini dengan makna lain. Itu maksudnya, kata mereka, minta doa kepada Rasulullah agar didoakan oleh Rasulullah. Kadang-kadang ngomongnya setengah bentak, ngerti sampean? Itu maksudnya Sayyidina Umar itu dulu minta kepada Rasulullah untuk didoakan, dan sekarang datang kepada paman Rasulullah yang bernama Abbas minta untuk agar didoakan kepada Allah. Kalau meminta untuk didoakan kan bunyinya tidak Allahumma, mestinya kan begitu. Orang kan bisa paham. Yang memahami bahasa Arab sangat sederhana sudah ngerti. Kalau memang datang kepada Sayyidina Abbas untuk minta didoakan, bunyinya wahai Abbas, tolong doakan kami kepada Allah agar kami diberi hujan. Tapi di dalam teks hadis ini yang tidak bisa dibohongi, berbunyi Allahumma, ya Allah. Kunna natawassalu, kami tertawasul. Ini langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan wahai Abbas doakan aku. Tidak ada teks itu. Mau ditafsiri bagaimana, ditakwili bagaimana? Jelas. Mereka akhirnya sebagian menerima tawasul, tapi kedengkiannya masih ada, mengatakan tawasul sih boleh, tapi kan hanya kepada Nabi Muhammad saja. Baru saja Sayyidina Abbas ini bukan Nabi, ini Sayyidina Abbas barusan kita sebut. Sayyidina Abbas bukan Nabi Muhammad dan ada di dalam Sahih Bukhari ini. Oh, kalau begitu mulai lagi dia. Pokoknya pengen cari-cari kesalahan. Nggak ketemu sini, pengen nyari lagi. Ya sudah, saya terimalah, boleh tawasul kepada Nabi Muhammad, tapi waktu Nabi Muhammad hidup. Tapi kalau sudah mati nggak boleh lah. Nah, mulai lagi dia cari-cari celah itu. Ketahuilah, wahai saudaraku yang aku cintai, yang mengatakan tawasul kepada Nabi Muhammad waktu hidup itu syirik. Kami ingin tahu, kalau kita bertawasul kepada Nabi Muhammad waktu hidup, apakah kita meyakini Nabi Muhammad bisa memberikan kepada kita? Jawabnya sama, tidak, kecuali atas izin Allah. Jadi kita bertawasul di saat Nabi Muhammad hidup bukan karena Nabi Muhammad bisa memberi, tidak akan bisa memberi Nabi Muhammad kecuali atas izin Allah. Tapi tawasul kita kepada Nabi Muhammad itu adalah dengan pangkatnya Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda membedakan
antara hidup dan matinya Nabi Muhammad, lalu Anda berkata tawasul kepada Nabi Muhammad waktu hidup boleh, tapi kalau sudah mati tidak boleh. Apa maknanya? Paling berbahayanya adalah kalau orang meyakini yang semacam ini, karena tidak diucapkan keyakinannya orang ini bahwa menurutnya ini, kalau dia mengatakan bahwa bertawasul dengan Nabi Muhammad waktu hidup boleh, tapi kalau sudah mati tidak boleh, ada keyakinan yang tersembunyi bahwa Nabi Muhammad itu kalau masih hidup bisa memberi, tapi kalau mati tidak bisa memberi. Dan ini paling berbahayanya, dan hakikat syirik itu di situ. Sementara ahlul haq, orang yang dalam kebenaran, bertawasul dengan Nabi Muhammad adalah bukan karena mati hidupnya Nabi Muhammad, karena akan tetapi karena pangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, kebesaran Nabi Muhammad di saat hidup dan di saat mati tetap dan tidak pernah berkurang. Itu nggak terima saya. Mungkin mereka mengatakan begitu, nggak terima. Baik, kalau nggak terima, lihat Fathul Bari. Fathul Bari itu syarah hadisnya Imam Bukhari, syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Gelarnya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu Amirul Mukminin fil Hadis, karena memang mereka adalah pendekarnya ilmu hadis yang luar biasa. Mereka di dalam mensyarahi hadis tawasulnya Sayyidina Umar bin Khattab kepada paman Rasulullah yang bernama Abbas, di situ menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah, dan hadis ini dikatakan oleh Ibnu Hajar sendiri, riwayat Ibnu Abi Syaibah adalah sahih, dan juga oleh Ibnu Katsir dikatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Apa hadis itu bunyinya? Bunyinya bahwa innan nasa qad asabahumul qahtu, orang-orang tertimpa musibah kekeringan, tanaman nggak bisa tumbuh, kering. Fi zamani Amiril Mukminina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, di zamannya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, orang tertimpa kekeringan musibah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faja'a rajulun, datang seorang laki-laki ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan berkata, ya Rasulullah, istaskili ummatika fa innahum qad halaku. Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar disirami, agar diberi hujan. Lah ini lebih hebat lagi, bukan saja bertawasul, tapi malah di sini bahasanya memohon agar Rasulullah memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad datang kepada orang tersebut finnaumi, di dalam tidur. Dan kemudian diceritakan di akhir hadis, akhirnya memang betul-betul diberi hujan, dan tidak diingkari perlakuan pekerjaan sahabat ini di zaman itu dan zaman setelahnya, dan zaman setelahnya datang kepada Nabi Muhammad. Dan termasuk tawasul itu sendiri adalah yang tidak pernah diingkari oleh zaman sahabat tabi'in, dan tidak ada yang mengingkari kecuali orang di abad ke-6 atau ke-7 di akhir-akhir ini. Jadi tawasul itu adalah disepakati mulai dari dahulu dan sekarang. Kalau mereka ditanya siapa yang melarang tawasul, kembali kepada orang mutaakhirin jiddan, bukan salaf. Bukan kembali kepada orang terdahulu, tapi orang hidup di zaman akhir. Itu yang dipegangi kemana-mana mencaci. Ini contoh satu saja menunjukkan bahwa orang yang dikit-dikit mengatakan bid'ah itu ternyata mereka sendiri adalah ahli bid'ah yang merusak umat karena tidak menelaah hadis yang sangat banyak. Kembali kepada definisi bahwa baru orang bisa mengatakan bid'ah itu kalau memang tidak bisa dikembalikan pekerjaan ini kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat satu kenyataan, kita pengen tahu siapa pelakunya. Kalau yang melakukan imam-imam besar, Imam Syafi'i, Imam Malik, imam-imam yang lainnya, ulama-ulama gede.
Jangan sombonglah kita mengatakan tidak ada itu dalilnya. Kita bisa mengatakan tidak ada kalau memang di dalam urusan hadis kita lebih hebat dari beliau-beliau. Sehingga kita bisa mengatakan bahwasanya mereka itu adalah tidak punya dalil. Kita jangan buru-buru mengatakan tidak punya dalil. Arba'in Nawawi saja nggak hafal itu. Arba'in Nawawi ya, 40 hadis Arba'in Nawawi itu nggak hafal. Apalagi sampai sanatnya. Mau mengalahkan Suyuti, mau mengalahkan Imam Tirmidzi, mau mengalahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mendatangkan hadis tawasul tadi, mau mengalahkan yang lainnya. Ulama-ulama hadis terdahulu hanya pakai buku kecil yang dibagi-bagi itu lalu mengatakan bid'ah, 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 primbon. Melihat orang, itu apa itu? Begitu dilihat. Bid'ah. Lihat lagi. Bid'ah. Masya Allah. Seolah-olah surga ini betul-betul sudah dipesan untuk dia dan pamannya sama bibinya. Yang lain nggak boleh masuk. Ini musibah dan itulah fitnah. Dan ketahuilah tidak ada manusia seperti ini masuk masjid kecuali memecah belah. Keluarga jadi nggak enak. Mantu dengan pak mertua itu kadang-kadang cemberutan itu. Sampai salam kadang-kadang nggak dijawab. Assalamualaikum. Ahli bid'ah itu nggak boleh dijawab salamnya. Nggak tanya dulu. Tolong yang mendengar suara ini, yang melihat informasi ini, kalau pengen membid'ahkan tanya dululah kepada pelakunya. Jangan-jangan sampean belum mengerti. Sampai pepatah Arab sahibud dari adra bima fiha, yang punya rumah itu lebih tahu apa yang ada di dalamnya. Jadi yang melakukan tawasul itu lebih tahu tentang apa tawasul. Tanyakan kepada ahlinya. Jangan tanyanya kepada orang yang ngerti di pojok musola, orang polos, memang mereka bukan thalibul ilm. Jawaban dari orang yang nggak ngerti ini yang disebar. Tuh menurut dia itu tawasul tuh gini. Tanya ulamanya, tanya ustadznya. Kalau orang awam itu tidak semuanya bisa menjawab. Orang awam tuh ngikut kiainya. Kadang-kadang kalau jawab pun dia salah. Tapi dasar ahli fitnah yang dijadikan pegangan orang polos, orang baik yang kerjaannya hanya sujud rukuk, tidak ngerti hadis, tidak ngerti apa-apa. Dia ahli tawasul di pojok masjid, ditanya tawasul itu dalilnya gimana? Nggak ngerti. Nah, nggak ada dalilnya, bagaimana ngamalkan ya? Bagaimana kamu ngamalkan sesuatu yang tidak ada dalilnya? Nggak benar ini. Iya ya. Memang nggak pernah belajar. Kemudian kalau mendatangkan dalil kebetulan hadis palsu. Hadis palsu. Dalilnya hadis palsu. Sampai tahu ini hadis palsu. Akhirnya disebar. Ketahuilah yang melakukan pekerjaan itu semua pakai hadis palsu. Jadi dalam kajian ilmiah tidak ada keunikan yang lebih, yang luar biasa melebihi daripada orang yang mengingkari tawasul. Jadi dalam kajian ilmiah melalui kitab hadis dan syarah-syarahnya tidak ada pekerjaan yang paling unik secara ilmiah. Unik itu aneh maksudnya ya, kecuali orang yang mengharamkan tawasul dan yang mengatakan merayakan maulid Nabi adalah haram. Jadi ini para ulama-ulama yang betul-betul cermat dalam hal ini. Dua hal ini yang sering diangkat untuk menyebar fitnah, itu adalah yang unik. Contoh satu saja tadi masalah tawasul, ternyata ada dalilnya. Artinya apa? Yang suka membid'ahkan itu tidak tahu ini semuanya. Kalau tidak tahu ya tidak bisa dipercaya. Apalagi mengatakan qobliyah Jum'ah bid'ah, qobliyah maghrib bid'ah, nggak pakai usolli diucapkan bid'ah, apalagi bid'ah ada 400 bid'ah. Innalillah. Lupa bahwasanya di saat menulis 400 bid'ah itu temennya dibid'ahin juga, temennya yang sholat bareng sama dia, akhirnya ribut. Akhirnya ribut, bingung ini. Ribut di antara mereka sendiri. Ada bukunya menghantam ini, di kalangan mereka sendiri. Inilah. Jadi masalah bid'ah ini hati-hati. Jadi definisi bid'ah ini dari sini. Thariqatun fid dini mukhtara'atun, yang dibuat-buat. Syekh Zahid Al-Kautsari menyebutkan bahwa yang mengatakan bid'ah itu harus menempatkan dirinya di dalam satu tempat yang seolah-olah dia sudah mengetahui semua hadis, agar tidak melukai orang. Sebab al-muslimu man salimal muslimu min yadihi wa lisanihi, seorang muslim yang sesungguhnya itu yang tidak mau menyakiti orang muslim dengan tangannya atau dengan lidahnya. Mengatakan bid'ah itu menyakiti, jangan dianggap remeh. Mengatakan bid'ah itu menyakiti karena bid'ah itu sesat di neraka, maksudnya mengatakan kamu adalah ahli neraka. Begitu maksudnya, nyakiti. Sehingga jangan mengatakan bid'ah kecuali sudah mendudukkan di tempat yang memang mengetahui hadis-hadis Nabi SAW. Dan hadis Nabi itu ternyata tidak hanya di kutubus sittah, bukan Bukhari, Muslim, Sunan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, bukan itu saja. Ternyata masih banyak, ada musannafnya Abdul Razak, ada musnadnya Imam Zaid, Imam Ahmad bin Hanbal, ada musnadnya Imam Zaid bin Ali, terus masih banyak.
Banyak hadis-hadis. Kadang-kadang Bukhari saja dia tidak punya sanad, berani membid'ahkan. Bacanya itu hanya cuplian-cuplian itu. Bukhari nggak punya sanad, tidak membaca kepada guru yang sambung kepada Rasulullah. Bukhari itu tebal, membaca saja itu tidak harus dari guru. Dari guru begitu. Dan terus terang kami ini, makanya kami ngikut ulama. Tidak semua kutub sitah pernah kita baca dengan guru. Nasai tidak selesai, Ibnu Majah tidak selesai. Alhamdulillah Bukhari saja kita punya sambungan. Muslim juga kebanyakan. Padahal hidup ya. Apalagi yang belum pernah membaca Bukhari dari guru, lalu dengan begitu mudah mengatakan yang lainnya bid'ah. Jadi intinya, jangan tergopoh-gopoh kita mengatakan bid'ah, dan hati-hati kalau ada orang sering mengatakan bid'ah, itu sebetulnya dia sudah kena musibah. Musibah apa? Merendahkan orang lain. Sehingga orang itu kalau sholat dengan yang lainnya itu bukan karena ingin khusyuk sambil ngoreksi. Bid'ah itu. Kakinya begitu bid'ah lagi. Sopnya bid'ah. Ini bid'ah. Mau sholat tuh bingung ngurusi temennya. Sehingga assalamualaikum langsung ngomong. Sampean jangan gitu. Jadi mulai sholat tadi nunggu kapan salamnya. Mau negur orang lain. Mikir bid'ah. Ngurusi orang lain. Lupa bahwasanya dirinya tuh ternyata hatinya kotor. Kan begitu. Jadi ini adalah masalah bid'ah yang harus dicermati. Dan nanti insya Allah kami ingin barangkali ada para hadirin hadirat ustadzah yang ingin menyambung masalah bid'ah. Masalah hadis. Kadang-kadang bid'ah itu dengan mudah mengatakan hadis ini dhaif. Dhaif tidak boleh dipakai. Yang dipakai hanya hadis sahih saja. Siapa sampeyan ini sampai tahu hadis ini sahih? Ini menurut Tirmidzi sahih. Iya, menurut Tirmidzi sahih, bisa saja menurut yang lainnya dhaif. Ini menurut ini dhaif, bisa saja menurut orang ini dhaif, tapi menurut yang lainnya sahih. Ternyata tidak gampang untuk mengatakan ini tidak boleh dipakai dan ini tidak dipakai. Bahkan Ibnu Wahab mengatakan al-ahaditsu, biar nanti tertarik karena kita suatu saat akan mengadakan satu pembahasan bagaimana mengamalkan hadis Nabi SAW. Ibnu Wahab muridnya Imam Malik mengatakan al-ahaditsu madillatun. Hadis-hadis itu menyesatkan illa lil ulama'i, kecuali bagi ulama. Orang bodoh berpegang hadis ngaco. Orang bodoh berpegang hadis bikin bingung. Sudah ngamalkan hadis bertahun-tahun, tak taunya hadisnya sudah dihapus, tidak diamalkan lagi. Kan lucu. Jadi mengamalkan hadis itu ada ilmunya. Dan bukan seperti yang dikatakan mereka, zaman ini kan gampang, sudah ada CD, kitab hadis sudah cetak semua. Kan gampang kalau kita mengamalkan. Bukhari paling sahih, Muslim paling sahih, kan beres, itu nomor satu. Dari mana cara itu? Ulama dulu tidak seperti itu dalam mengambil hadis. Imam Zainuddin al-Iraqi, pendekar di dalam ilmu hadis, mengatakan bahwa ternyata hadis Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang paling sahih itu di dalam urusan tarjih. Jadi biasanya ada dalil dengan dalil bertentangan. Dalil dengan dalil bertentangan. Dan ini banyak, bukan bertentangan yang sesungguhnya, akan tetapi zahirnya bertentangan, tapi hakikatnya tidak bertentangan. Jadi kalau kita menemukan hadis yang bertentangan, maka ini ada cara untuk menyelesaikannya. Cara yang pertama adalah i'malu dalilaini aula min ilgha'i ahadihima. Dalam kaidah disebutkan bahwasanya mengamalkan dua hadis yang bertentangan itu lebih bagus daripada membuang salah satunya. Dan cara mengamalkan dua hadis yang kelihatannya bertentangan itu macam-macam. Di antaranya sesaat dikatakan jangan, sesaat dikatakan iya. Yang satu sifatnya umum, yang satu khusus. Maka antara umum dengan khusus ini ada satu proses yang namanya takhsis. Artinya ini adalah tidak boleh kecuali ini. Jadi begitu. Disebutkan bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani itu orang kafir. Tapi disebutkan dalam ayat lain ahli kitab boleh dinikahi. Maka kemudian ahli para fuqaha mentaksis bahwasanya semua orang kafir perempuan itu adalah tidak boleh dinikahi kecuali ahli kitab. Jadi ada begitu. Jadi ada taksis. Belum lagi masalah mutlak. Jika ada satu hadis yang mutlak, nanti ada takyid hadis yang dibarengi dengan sifat muqayyad. Maka ada mutlak dengan muqayyad. Maka ini mengamalkan dua hadis.
Kalau sudah mentok dua hadis ini diamalkan bareng tidak bisa, maka ada namanya nasih mansuh. Dalam tarjih, mana yang didahului? Nasih mansuh dulu. Dan sebagian mengatakan tarjih. Ditarjih mana? Yang lebih kuat yang mana? Nah ini, tarjih dulu. Kalau nanti sudah sama-sama kuat, baru nanti prosesnya nanti nasih mansuh. Tarjih itu didahulukan mana hadis yang lebih kuat? Lebih kuat itu bukan dia dengan sendirinya, tidak. Dikukuhkan dengan dalil yang lain. Jadi mentarjih itu bukan pekerjaan gampang. Nah inilah poin yang akan kita bahas di sini, yang akan kita tekankan. Orang yang sok mengatakan selagi itu Bukhari Muslim kan lebih kuat dari yang lainnya, maka dia harus didahulukan di saat bertentangan dengan hadis lain. Kayaknya benar kalimat ini, tetapi sama sekali tidak. Ternyata mendahulukan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim di saat bertentangan dengan hadis yang lainnya, di saat sama-sama sahih, ini adalah bukan bagian yang pertama di dalam urusan tarjih. Ternyata Imam Zainuddin Al-Iraqi menyebutkan hadis Bukhari dan Muslim di dalam tarjih itu mengutamakan dalil yang satu dari yang lainnya. Hadis Bukhari Muslim didahulukan dari hadis yang lainnya. Ini adalah urutan yang ke-102.